Sudah hadir semuanya atau ada yang masih belum? Hadir semuanya ya. Sebelumnya aku mohon maaf lahir dan batin dalam suasana lebaran ya. Nah sekarang ini kita belajar mengenai tenosinovitis supuratif dan osteomyelitis. Kalau dengan kata itis berarti ada. Sudah tahu kompetensinya berapa di sini? Nah ya, jadi antara 2 dia 3A dan 3B. Berarti dia kita ngomong tata laksana awal. Walaupun nanti kalau di UKM PPD biasanya kalau dia bukan tata laksana awal, biasanya dia nanti isangnya di patofisiologinya. Karena kan masih juga kan, tidak mesti harus 3. Kalau 3 kan harus tahu patofisiologi sampai tata laksana awal kan, dan itu tidak salah. Paham ya? Kedua kan? Iya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan etiologi dan patofisiologi, lalu mengidentifikasikan manifestasi klinis, menentukan pengusahaan ginjal dan memahami prinsip terapi dan komplikasinya. Di sini kita levelnya 3A, yaitu mendiagnosa, menata awal dan merujuk secara tepat. Nah, kita harus tahu definisinya. Jadi kalau tenosinovitis supuratif itu infeksi pada selubung tendon, ya selubung fisik, ya selubung tendonnya. Ini tendon kan ada selubung di dalamnya, tentang sit apa ya? Jadi ya selubung kayak terowongan, jadi kayak terowongannya gitu loh. Ya terowongan dari tendonnya. Dan osteomyelitis itu infeksi tulang dan sumsum tulang. Sumsum tulang berarti di mana? Di sini, sama di tulang di kaki. Kalau osteomyelitis biasanya kalau kata-kata di UKM PPD itu dia pada anak-anak, lebih sering pada anak-anak. Jadi harus selalu kalian ingat ya, sering pada anak-anak. Ini kayak apa itu? Terus tenosinovitis itu sering pada tangan, jarang pada kaki. Nanti di soal PPD ya di tangan. Selalu ya di tangan. Jadi kalau ada kata anak-anak umur sekian itu adalah jalan pembuka kalian menuju sebuah penyakit. Jadi perbedaannya ini. Jadi kalian harus bisa mengatakan nanti anak perempuan usianya itu sebenarnya dalam pembuka sebelum ke yang lainnya. Jadi itu adalah trik dalam UKM PPD. Ya, dan nanti kan kalian juga ujiannya kan begitu juga kan nanti ujian itu pun juga sama. Karena selalu harus petakan kan dan ya. Oke, jadi etiologinya itu bisa trauma penetrasi, luka tusuk, atau penyebaran hematogen. Ini pada supuratif tenosinovitis. Ya, penetrasi misalnya contoh ada gigitan binatang atau pada penggunaan obat yang intravena. Pengobatan intravena itu juga bisa, atau ada trauma di sibunya, nah ada trauma juga, atau ada bakteri yang menyebar ke dalam selubung tendon itu, gitu loh, dari sendi-sendi yang terdekat. Nah itu juga bisa. Oke. Lalu ada penyebaran secara hematogen yang mungkin pada di tempat yang tidak pada tempatnya, tapi secara hematogen mungkin dari tempat yang sangat jauh, ya. Tapi itu sangat jarang, sehingga bakteri-bakteri tadi itu menghasilkan yang namanya tenosinovitis supuratif, yang di dalamnya pasti ada peningkatan dari bahan-bahan pirogen ataupun sitokin proinflamasi yang menyebabkan peningkatan dari sel darah putih gitu
sitokin sehingga serum dan tiroid kemudian meningkat, atau bisa meningkatkan prostat lagi. Ingat kemarin kan pernah diajari kalau demam itu kan merangsang prostaglandin loh, ya kan? Ketika prostaglandin diingat kalau demam, menggigil, demam itu dia merangsang prostaglandin walaupun dia jarang, atau dia terjadi infeksi virus yang misalnya di mana di jempol atau di jari kecil. Nah itu juga bisa menyebabkan eritema atau bisa terjadi yang namanya pembekakan gitu, atau horse abscess. Ada gambarnya di sini sebelumnya. Nah itu Dari jauh belum. ada kayak gini, horse abscess. Terus kalau sudah, berarti kalau ingat ya, kalau dia menyerang tendon atau menyerang sendi-sendi, berarti ada pembatasan dari ringnya dalam bergerak. Motionnya akan terbatas. Pokoknya sedikit masih terbatas lah. Gak mungkin kalau dipaksa lagi kan menekan tambah sakit, ya kan? Pokoknya prinsipnya ya. Terus nah, ini terjadi sistem tekan dari tangannya, terus apa itu ada nyerinya, ada tendinus, ada rasa tidak nyaman di tendinus, itu disebut anavel kriteria. Jadi kita adanya disebut anavel kriteria. Faktor risikonya bisa tadi aku bilang gigitan hewan, trauma ataupun diabetes mellitus juga bisa. Namanya kalau diabetes mellitus ya pastinya infeksi lebih mudah menyebar karena kumannya bisa survive karena gulanya dalam tubuh makin meningkat dan terjadi reaksi proinflamasi yang sejalan dengan infeksinya tersebut sehingga memperparah kondisi dari pasien tersebut ya. Terus presentasi klinis yang akut bagaimana? Jenisnya akut nyeri hebat, bengkak, eritema dan ada demam, walaupun tadi demamnya jarang. Kalau demam pasti merasakan apa? Prostaglandin gitu ya, leskas ya. Terus selalu disimpan gitu ya. Nah ini tadi tanda karakternya, nyeri sepanjang tendon, nyeri saat eksersiasi, pembengkakan fusifol, jari-jari fleksi ya. Terjadi fleksi pada jari ini juga terjadi yang namanya dari ketika fleksi ini juga nyeri ya. Pokoknya kalau sudah kayak tadi ya pasti dia ya. Itu namanya tanda kanker. Pemeriksaan laboratorium ya tadi kan terjadi sitokin leukositosis, DRP meningkat, LD meningkat. Imagingnya dengan USG kita bisa melihat daerah tendon, MRI itu kita bisa melihat inflamasi jaringan Nah, ya. Ini apa? Nggak usah dicatat ya. Ini wis apa? Baca di sini aja, dengarkan aja ya. Atau kalian juga sudah semester ini kan nalarnya kan harus main semua atau kan udah saya ke belakang kan udah ya kan. Tata laksana komunikasi virusnya sekolah golongan beta pakai terus disprinting elevasi ekstremitas. Jadi dokter bedah kapan dibedah indikasinya jika push masih ada pushnya atau dia tidak respon dengan terapi antibiotik itu harus dikeluarkan. Jadi ini kan harus tangannya kan terjadi abses tangannya ya harus dikeluarkan. Nanti kalian akan menemukan abses itu kalau orang kalau dikasih apa masih meriang terus ya meriang itu nggak tahu ada abses di sini. Itu kalian harus keluarin. Nanti sering kalian begitu dikeluarin lega rasanya. Begitu kalian robek ini lega rasanya. Jadi demamnya langsung turun. Jadi memang harus dikeluarkan. Komplikasinya ya kayak proses tendon ya jelas, berarti kan alirannya nggak lancar, kalau jadi nggak lancar, sepsis dan kehilangan fungsi. Gitu. Ya sama kalau kaki diambil banyak kehilangan fungsi ya, kan sama aja gitu maksudnya ini kan ya sama aja gitu lah ya kan. Nah sekarang osteomyelitis, kas pada biasa pada anak-anak ya, ingat ya kalau ada anak osteomyelitis ya.
Terus dia biasanya hematogen, penyebaran noka atau pasca trauma atau operasi. Kebanyakan penyebabnya adalah Staphylococcus aureus ataupun dan patofisiologi secara ringkas yaitu ada infeksi, inflamasi ulang, meningkatnya tekanan intramedular, iskemia, terjadi nekrosis atau sklerose. Ya. Jadi penyebabnya itu bisa iatrogenik, trauma, hematur atau litigious ya. Iatrogenik yaitu misalnya dari prosedur dari obat-obat yang dimasukkan itu kan juga menyebabkan bakteri juga masuk kalau kita nggak desinfeksi dulu ya kan. Ini kan kalau kita lagi nyuntik gitu kan, wah itu sih ya, kita musuh dulu ya kan gitu sih. Kita langsung main suntik dulu kan. Itu ya. Terus trauma, terus hematogen itu jadi dia yang seperti tadi, atau hematogen itu berarti kan jaraknya jauh gitu ya kan. Atau dari infeksi dari tempat yang terdekat dari situ ya. Terkontaminasi, jadi terkontaminasi dari yang sebelah ini. Kalau jadi ini jadi metaris benefit, terkontaminasi dari sebelahnya kayak gitu ya. Udah terpakai sudah ada sebelah ya? Belum ya? Itu nggak tahu kan sekarang itu, tapi lumayan kayak asli ya. Requiem. Ya itu. Silakan. Aku udah mikir ya sisa. Akhirnya osteomielitis ya. Terus sistem imunisasi ya. Terus ada lokal, ada sistemik ya. Intinya adalah ya pasti buka, demam dan serum CRP, pasti yang meninggal. Ya ada psikoserumnya juga ya. Jadi perkembangan penyakit itu ada istilahnya involucrum. Bentuk involucrum itu yang lihat. Nah, terjadi formasi tulang namanya involucrum, ya kan? Nah, kalau terjadi kalau pada kronis jadi terjadi yang mana sinus strike. Sinus strike itu kayak dia untuk pelvis tulang kan. Jadi kayak kita mau kayak jalur misalnya tambang ilegal gitu lah, kita pakai jalur khusus gitu loh yang tidak kita lihat kan ada shiftnya. Ini loh sinus strike ini loh. Jadi kayak dia kayak membentuk fistur, dia kayak jalur khusus ya. Kuman-kuman bisa keluar masuk gitu jalur ilegal kayak gitu. Itu kalau bisa di Indonesia. Pertamanya involucrum, formasi tulang kan namanya kan proses penyembuhan itu kan terbentuk tulang yang baru toh. Makanya kan kalau sudah jadi nggak kalau patah itu harus didekatkan kan. Kenapa? Supaya membentuk tulang yang baru, saling menempel tulang yang baru itu formasi tulang yang baru kan seperti itu. Ya benar jadi apa itu ada rusak tulangnya pasti akan membentuk formasi tulang kan gitu kan. Patah formasi tulang. Proses infeksi ada kerusakan di tulang formasi lagi kan. Itu apapun mereka pasti formasi lagi gitu loh. Tinggal formasinya bagus atau enggak gitu loh. Terus terjadi apa? Dari tulang, ada demam, pembengkakan lokal, sospisusualin atau ada tepian sklerotik itu. Terus jadi ada apa? Bisa juga kalau presentasi yang kronis itu terbentuk involucrum. Jadi kalau kronis dia terbentuk involucrum, ada sklerostrum ini tak perbaiki dulu ya. Kalau presentasi kronis ya betul karena kan kalau proses pembentukan tulang kan ya lama kan dia kan membentuk apa dulu kalau proses penyembuhan tulang kan dikit dulu nah itu dulu kan awalnya gitu nanti kan baru terbentuk formasi tulang kan gitu kalau ini kan biasanya involucrum berarti kan kronis kan
Ya kan gitu. Ya kan Ustaz ya. Deal ya, gitu ya. Oke. Squamous ya. Kalau squamous itu adalah nekrosis avaskular atau pus. Nah itu menjadi kronik, drainase sinus dan deformitas tulang. Kenapa disebut drainase? Karena drainase itu adalah tempat misalnya kayak gini. Pernah tahu nggak kalau abses itu kan kalau dibuka kita tetap dalam kondisi terbuka supaya itunya keluar terus. Namanya drainase. Nah ini kan posisi terbuka sinus tract-nya berarti kan dia drainase gitu loh. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya sinus tract-nya itu yaitu sebagai drainasenya. Gitu. Nah, itu ada sebelah stroke, ada involumen mungkin nggak begitu jelas ya. Pemeriksaan laboratoriumnya kayak meningkat. Jadi sebelah stroke itu kayak apa? Gambarannya kayak bus gitu. X-ray-nya perubahan terlambat. MRI itu deteksi dini, bone scan lebih sensitif. Klinis yaitu klinis plus imaging kultur jaringan sebagai gold standarnya. Kenapa kultur jaringan? Ya karena kan bakteri toh, ya berarti harus dikultur. Orang-orang bakteri yang resisten, Staphylococcus resisten, bla 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 bla, kayak repot ya toh. Repot itu ya kan. Ada bukan tulang volume, jadi kayak ada tulang-tulang tambahan. Kayak jadi ini volume itu bentuknya kayak serpihan tulang, gitu loh. Karena kan dia kan tulang bantok. Nah, ya toh jadi kok ada yang aneh di situ, ada kayak tulang-tulang tambahan itu ya. Ini volume biasanya. Resusitasi, jadi pelaksananya kalau misalnya itu ya harus tahu, harus prepare surveinya dengan resusitasi CAB. Empirisnya sesuai kultur antibiotik broad spectrum cephalosporin dan durasinya panjang 4 sampai 6 minggu, rujuk untuk tindakan operatif ya. Jadi durasi penyembuhannya panjang ya. Jadi terapinya itu panjang, makanya nggak mungkin dilakukan di puskes ya. Jadi terapinya itu durasi terapinya itu panjang 4 sampai 6 minggu ya. Treatment berbeda yaitu mengangkat jaringan nekrotik, drainase abses dan indikasi pada kronis. Jadi kalau dia sudah tulang kronis harus dibersihkan dulu semuanya ya. Gitu. Komplikasinya sepsis, traumatologis, gangguan pertumbuhan tulang, apalagi di Indonesia lainnya. Kesimpulan, infeksi tendon dan tulang itu masih serius dan itu penting. Pemeriksaan itu tidak ada menjaga progresi dan kunci. Satu selesai. Cepat. 3A kan nggak perlu kami aneh-aneh kan, 3A toh nggak perlu nanti ini nggak tunggu kultur bos kan ngono kan nanti kan tunggu kultur toh Jadi katanya lecture 18 menit. Tuntanya 3 apa gitu? Enggak usah. Satu lagi ya. Satu lagi.